tafsir Al-Quran tidak mungkin lepas dari qawaidul lughah. Karena itulah asas utama lahirnya ilmu ini. Barulah kemudian seiring berjalannya waktu, ilmu ini berdiri sendiri hingga akhirnya setiap orang menggunakan ilmu tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ada yang menggunakannya untuk tujuan bahasa itu sendiri, yakni untuk penelitian, pengajaran, percakapan, dan seterusnya. Ada juga yang menggunakannya sebagai alat untuk tujuan bekerja, belajar, kunjungan, dan seterusnya. Tapi perlu diingat bahwa jantungnya qawaidul lughah adalah tafsir Al-Quran. Sehingga keliru anggapan yang mengatakan bahwa Al-Quran tidak bisa ditafsirkan hanya dengan bermodalkan bahasa. Padahal Dr. Sayyid Hussein ketika mengenalkan pribadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitabnya Tafsir At-Tafsir wal Mufassirun, beliau mengatakan huwa alladhi abda'a at-tariqata al-lughawiyyah li tafsiril Quran. Dialah pencetus atau orang pertama yang menafsirkan Al-Quran dengan metode bahasa. Dan Ibnu Abbas, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah sebaik-baik mufassir. Sebagaimana disampaikan oleh sahabatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ni'ma turjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik penyampai Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Bahkan sejumlah ulama mensyaratkan ilmu bahasa sebagai alat utama dalam menafsirkan Al-Quran. Di antaranya As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Itqan, beliau mensyaratkan 15 cabang ilmu setidaknya harus dikantongi oleh seorang mufassir. 8 ilmu pertama adalah ilmu bahasa, yaitu al-lughah, yakni database mufradat harus banyak. Kemudian yang kedua ilmu nahwu, yang ketiga ilmu tasrif, yang keempat ilmu istiqaq, yang kelima ilmu ma'ani, yang keenam ilmu bayan, yang ketujuh ilmu badi', dan yang kedelapan ilmu qiraat. Baru kemudian 7 lainnya, yaitu usuluddin, usul fiqh, asbabun nuzul, al-qasas, nasikh wal mansukh, kemudian fikih dan hadis. Demikian juga Asy-Syatibi rahimahullah juga pernah mengatakan man arada tafahumal Qur'an famin jihati lisanil Arab yufhamu wala sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhil jihah. Siapa yang ingin memahami Al-Quran maka hendaknya dia mengambil jalan dari arah bahasa Arab, karena tidak ada lagi jalan untuk memahaminya selain dari arah ini. Al-Qasimi juga mengatakan sabilut tafsir ayyarji'a fi tafsir al-fadhihi ila ahli lughah. Bahwasanya jalan tafsir yang benar adalah dengan merujuk kepada ahli bahasa dalam penafsiran lafadznya. Kemudian apa jadinya jika seorang dengan nekat menafsirkan Al-Quran tanpa bekal bahasa Arab sama sekali? Maka Az-Zuhri rahimahullah mengatakan innama akhta'an nasu fi kathirin min ta'wil Al-Quran li jahlihim bil lughatil Arab. Banyaknya kesalahan manusia dalam menafsirkan Al-Quran semata-mata karena kebodohan mereka terhadap bahasa Arab. Demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, fa inna 'amata dhalali ahli al-bid'ah kana bihadzal sabab. yakni umumnya kesesatan ahli bid'ah disebabkan oleh hal ini, yakni kurangnya pemahaman dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam, ya, dari sisi bahasa melalui wasilah kitab-kitab para ulama yang telah sampai kepada kita, seperti kitab Al-Kisai, Al-Akhfash, Al-Farra, Qutrub, An-Nahas, Az-Zajjaj, Ibnu Kaisan, Ibnu Khalaweh, Niftaweh, dan lain-lain.